Apa itu stoikisme? Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat kuno yang berasal dari Yunani kuno. Filosofi ini didirikan oleh Zeno dari Kitium pada abad ke-3 SM. Stoikisme berfokus pada bagaimana kita dapat mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup melalui pengendalian diri, penerimaan atas takdir, dan pengembangan kebijaksanaan. Di video kali ini saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar stoikisme dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, etika stoik. Stoikisme mengajarkan pentingnya moralitas dan etika dalam hidup, seperti kebajikan, pemahaman tentang apa yang dapat dan tidak dapat dikendalikan, dan pentingnya hidup sesuai dengan alam. Maksudnya pemahaman tentang apa yang dapat dan tidak dapat dikendalikan gimana sih? Jadi gini, secara umum, dalam stoikisme hal-hal yang dapat dikendalikan disebut sebagai internal atau internal bagi diri kita sendiri. Sementara hal-hal yang tidak dapat dikendalikan disebut sebagai eksternal. Misalnya internal, hal-hal yang dapat dikendalikan adalah segala sesuatu yang ada dalam kekuasaan dan kendali kita secara pribadi. Contohnya seperti pikiran dan persepsi. Kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita memandang dan menafsirkan suatu situasi. Kita juga dapat mengendalikan bagaimana kita merespon dan memilih pikiran yang sehat dan konstruktif. Kita dapat memilih sikap apa yang kita pertahankan dan nilai-nilai apa yang ingin kita terapkan dalam hidup. Dan kita dapat mengendalikan tindakan dan perilaku kita. Kita memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan yang baik, bijaksana, dan sesuai dengan nilai-nilai kita. Sementara eksternal itu adalah hal-hal yang tidak dapat dikendalikan karena segala sesuatu yang berada di luar kendali kita. Seperti keputusan orang lain. Kita tidak dapat mengendalikan pilihan, tindakan, atau pendapat orang lain. Karena setiap individu atau setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat keputusan mereka sendiri, keadaan alam dan lingkungan. Kita tidak dapat mengontrol perubahan cuaca, bencana, atau kondisi lingkungan secara keseluruhan. Atau kejadian tak terduga. Ada banyak sekali kejadian yang terjadi di dunia ini yang di luar kendali kita. Seperti kecelakaan, penyakit, atau sistem kepemerintahan kita yang tentu bukan dikendalikan oleh kita sendiri. Itu tadi adalah sebuah pemahaman tentang apa yang dapat dan tidak dapat dikendalikan. Lalu pentingnya hidup sesuai dengan alam itu apa? Dalam stoikisme, hidup sesuai dengan alam merujuk pada konsep bahwa kita sebaiknya hidup selaras dengan alam semesta dan mengikuti aturan-aturan alam yang ada, seperti keselarasan dan tidak kepastian. Alam semesta penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang tak terduga. Hidup sesuai dengan alam berarti kita mengakui bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima perubahan dan ketidakpastian ini sebagai bagian alam dari kehidupan, sehingga kita dapat beradaptasi dengan lebih baik. Penerimaan terhadap nasib. Hidup sesuai dengan alam berarti kita belajar untuk menerima apa yang terjadi dalam hidup dengan lapang dada. Ini tidak berarti kita pasif atau tanpa usaha, tetapi berarti kita fokus pada bagaimana kita merespon dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, menghargai kebesaran alam. Alam memberikan contoh tentang kekuatan, keindahan, dan siklus kehidupan yang terus berlangsung. Dengan hidup sesuai dengan alam, kita menjadi lebih sadar akan keterkaitan kita dengan alam dan mengembangkan rasa kagum dan rasa syukur terhadap kehidupan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh hidup sesuai dengan alam lainnya. Yang kedua, pikiran dan pengendalian diri. Stoikisme menekankan pentingnya pengendalian pikiran dan emosi kita. Lalu bagaimana caranya? Luangkan waktu untuk merenung dan memantau pikiran dan emosi Anda. Pertanyakan reaksi dan keinginan Anda terhadap situasi tertentu. Apakah reaksi Anda bermanfaat atau hanya memperburuk situasi?
Apakah keinginan Anda masuk akal atau hanya memicu kecemasan dan ketidakpuasan? Lihatlah situasi dan sudut pandang yang lebih luas, dan mencari sudut positif atau pelajaran yang dapat dipetik dari setiap masalah. Dan pahami bahwa ada banyak hal di luar kendali Anda, dan bahwa rencana atau harapan yang tidak terwujud bukanlah kegagalan pribadi. Yang ketiga, hidup dalam kehadiran. Stoikisme mengajarkan pentingnya hidup dalam momen sekarang. Fokuslah pada saat ini dan hadirlah sepenuhnya dalam setiap momen. Hindari terjebak dalam pikiran tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Luangkanlah waktu untuk duduk dengan tenang, memusatkan perhatian pada napas atau suara sekitar, dan melihat dengan jernih pikiran dan emosi yang muncul. Ketika memikirkan masa lalu atau merencanakan masa depan, latihlah diri Anda untuk melakukan penilaian objektif. Fokus pada apa yang dapat Anda pelajari dari pengalaman masa lalu, dan carilah solusi atau tindakan yang konstruktif untuk masa depan. Selalu ada sesuatu untuk disyukuri dalam kehidupan sehari-hari. Latihlah diri Anda untuk melihat hal-hal positif dan menghargai kebaikan di sekitar Anda. Ucapkanlah terima kasih pada diri sendiri dan orang lain. Latihlah diri Anda untuk mengendalikan reaksi emosional yang tidak sehat, merespon dengan bijak dan menjaga ketenangan batin dalam menghadapi situasi yang menantang. Yang keempat, penerimaan takdir. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang terjadi dalam hidup dengan lapang dada dan berfokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang terjadi dalam hidup dengan lapang dada dan berfokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Yang kelima, pengembangan batin. Stoikisme mendorong kita untuk mengembangkan kebijakan dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dari semua pemahaman tadi, tokoh sejarah atau kehidupan sehari-hari yang menerapkan prinsip-prinsip stoikisme yaitu Marcus Aurelius dan Epictetus. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar Romawi yang juga dikenal sebagai seorang filsuf stoik. Ia memerintah sebagai kaisar Romawi dari tahun 161 hingga 180 Masehi. Marcus Aurelius diakui sebagai salah satu pemikir stoik paling terkenal dan dihormati. Marcus Aurelius juga dianggap sebagai salah satu contoh terpenting dalam sejarah stoikisme dan menjadi contoh teladan bagi banyak orang dalam menghadapi tantangan hidup. Marcus Aurelius juga dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah stoikisme dan menjadi contoh teladan bagi banyak orang dalam menghadapi tantangan hidup dengan kebijaksanaan, ketenangan batin, dan integritas. Dan Epictetus adalah seorang filsuf stoik Yunani yang terkenal. Meskipun tidak menulis karya-karya filosofinya sendiri, ajaran dan pemikirannya dicatat oleh muridnya yang bernama Arrian dalam buku yang dikenal sebagai Discursus atau Enchiridion. Pemikiran dan ajaran Epictetus dalam stoikisme telah memberikan pengaruh yang kuat dalam filsafat dalam kehidupan pribadi. Pandangan filosofisnya yang menekankan pada kendali diri, penerimaan takdir, dan praktek kebajikan telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam menghadapi tantangan hidup dan mencapai kebahagiaan yang berasal dari dalam diri sendiri. Itulah tadi beberapa penjelasan konsep-konsep dasar stoikisme dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.